bulan April dan sampai Oktober. Jadi yang akan gue sampaikan sebentar lagi ini adalah donasi yang sampai bulan Oktober ya. Untuk sasaran penyalurannya yang gue sampaikan adalah sasaran penyaluran di bulan Oktober aja gitu. Jadi total penyaluran donasi ya, total penyaluran donasi sampai 31 Oktober sampai 31 Oktober ya, itu totalnya sebesar 5.3.306 5.3.306 perak. Sisa saldo sampai 31 Oktober. Sisa saldo sampai 31 Oktober untuk kas donasi sini adalah 221.693. 221.693 ya. Itu sampai 31 Oktober. Nah, untuk penyalurannya gue salurkan kemana aja. Ada beberapa temen yang ngadain live juga seperti ini gitu, dengan berbagai format gitu, entah format trio atau format band yang lebih banyak orangnya gitu. Tapi beberapa diantaranya gue juga berikan support ke mereka, karena gue tahu mereka juga punya kapasitas untuk menyalurkan itu juga, bantuan itu. Diantaranya beberapa ada Jojo and Friends, ini Bro Johan ya, Johan Palimbani. Ini sebenarnya salah satu singer yang keren ya, unik banget, dan mungkin kita agak jarang ketemu ya di berbagai gigs, entah itu wedding atau events, tapi ya adalah beberapa kali kita ketemu di tahun-tahun lalu, dan dia salah satu yang mengadakan live ya, live gigs, online gigs gitu, dan menggalang donasi juga untuk pekerja seni gitu ya. Jadi itu gue salurkan ke Jojo and Friends, Bro Johan ya, Johan Palimbani. Terus ada juga Bro Rama Nathanael basis dengan bandnya Neutrix ya. Neutrix ini belakangan cukup meskipun mungkin kayak gue juga ya, jadwal performnya ya kadang bisa bergeser karena tergantung kebisaan ya, jadwal dari masing-masing.
tetap semangat ya kita pekerja seni. Gue inget banget di awal-awal live online gig seperti ini mulai trending istilahnya gitu, beberapa pihak bilang ini memang kurang bisa untuk jangka panjang gitu. Dan ada benarnya, gue akui itu ada benarnya bahwa kalau kita melihat angka ya, angka saja memang sulit untuk bilang ini sesuatu yang jangka panjang. Tapi ini salah satu langkah yang menurut gue masih bisa ya, masih bisa gue jalankan untuk ya berbagi gitu ya. Kita saat-saat seperti ini kan seperti yang gue sering bilang ya, kita berusaha ya, semoga semua menemukan peluang dan jalannya untuk yang baik ya, peluang dan jalan yang baik untuk ya terus survive dan juga terus berbagi buat bisa membantu ke pihak lain kayak tenaga medis atau ke masyarakat lain gitu. Itu akan sangat baik, sangat luar biasa ya. Terus ada juga Bro Pursak Studio yang juga sering ngadain live. Dia sering juga tuh ngadain live dengan teman-temannya gitu kan, atau ya menyediakan tempat untuk teman-temannya juga untuk live dan buka donasi gitu. Nah, gue juga menitipkan support melalui dia, Pursak Studio. Terus ada Band TV Music dan UMKM. Beberapa teman di sana ada Instagramnya Band TV ya, Band TV Music and UMKM. Jadi mereka bikin live kayak gini. Tapi selain buka donasi, mereka juga membantu mempromosikan UMKM gitu. Terutama juga UMKM yang dijalankan oleh ya sesama pekerja seni juga gitu ya. Lalu juga ke DSS Music ya, DSS Music cukup sering mengadakan berbagai konser online gitu dan buka donasi. Gue juga salurkan ke sana DSS Music. Lalu juga melalui SPMI ya, itu perkumpulan Solidaritas Pekerja Musik Indonesia, SPMI. Belakangan ini mereka juga adain konser-konser online ya, performance online, bekerja sama dengan Indomusikgram gitu kan, dan beberapa komunitas lain yang gue lupa, tapi yang gue ingat dengan Indomusikgram juga gitu. Gue juga salurkan ke sana SPMI.
juga di Kitabisa, di kitabisa.com ada gue nemuin Kaventer pakai C ya, Kaventer Indonesia. Mereka waktu itu mengadakan penggalangan untuk berikan bantuan ke musisi tradisional. Mereka kasih hashtagnya Save Traditional Musicians. Nah, mereka buka penggalangan melalui Kitabisa. Gue juga salurkan ke sana gitu ya. Dan juga salah satu teman musisi yang lain ada Bro Dave Gerard ya. Dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali kayaknya gue lihat dia adain live ya di Instagram ini. Kita juga sering pelayanan bareng, atau tahun lalu ketika keadaannya lebih kondusif ya sebelum pandemi, juga sering juga gigs bareng, reguleran bareng gitu. Semoga keadaan cepat baik. Jadi kita bisa main bareng lagi ya dengan berbagai teman yang lain, musisi yang lain. Nah, gue juga tahu kalau Bro Dev ini juga sering juga menyalurkan bantuan-bantuan. Jadi gue juga memberikan support melalui dia ya. Nah, kemudian gue juga menyalurkan bantuan itu ke berbagai komunitas yayasan lain seperti Ojol Medan Care. Ojol Medan Care ini komunitas, salah satu komunitas ojol di Medan sana yang juga banyak bergerak menyalurkan bantuan ke masyarakat ya, bagi-bagi makanan misalnya gitu, atau perlengkapan lainnya. Ada di Instagram juga deh, tapi gue lupa Instagramnya apa namanya. Ojol Medan Care. Terus juga donasi 30 dengan Instagramnya donasi 30Q, ada KU-nya ya. Donasi 30 ini dari satu komunitas dokter juga, komunitas dokter yang menyalurkan bantuan juga. Ada yang berupa makanan, ada yang berupa perlengkapan medis gitu, ke rumah sakit. Donasi 30. Juga melalui wecare.id ya, wecare.id. Mereka juga ada program untuk pengumpulan donasi untuk donasi APD dan perlengkapan medis lainnya gitu, masker dan lain-lainnya. Gue juga menyalurkan melalui sana, wecare.id. Yayasan Tangan Pengharapan. Ya belakangan ini kalau ngelihat laporan beberapa bulan ke belakang ini, gue cukup sering ya salah satu yang gue itu Yayasan Tangan Pengharapan, karena mereka salah satu yang punya
kemampuan yang luas juga untuk menyalurkan berbagai bantuan gitu. Ada yang juga termasuk kayak ke panti asuhan atau ke anak-anak asuh gitu. Lumayan luas bidangnya ya. Yayasan Tangan Pengharapan. Juga ke Palang Merah Indo. Palang Merah Indonesia tentunya ya. Terus ada yang kelewatan tadi, kelewatan yang di komunitas musisi. Gue juga menyalurkan ke The Jazz Gate, gerbang jazz ya, The Jazz Gate. Mereka melalui Kitabisa juga menyalurkan bantuan-bantuan untuk musisi jazz. Yayasan Dokter Peduli, atau kalau di Instagram mereka pakai nama Dr. Share ya. Kayaknya ada beberapa temen gua yang dokter gitu yang juga follow ya. Mereka juga banyak menyalurkan bantuan buat ya tenaga medis gitu. Mesti diingat juga ya teman-teman ya, teman-teman kerja seni, bahwa ya tenaga medis ini ya salah satu yang ibaratnya bukan salah satu lagi, emang pasti yang paling depan gitu kan, paling depan berhadapan dengan pasien-pasien, juga dengan ya kondisi-kondisi yang sebagian besar dari kita pasti kita hindari gitu kan, kita jaga gitu kan. Jadi mereka yang terjun langsung, jadi penting juga untuk kita juga menyalurkan bantuan ke tenaga medis gitu ya. Komunitas-komunitas lain yang untuk berbagi makanan atau bantuan langsung ya, pelengkapan lain ke masyarakat gitu. Seperti Mari Berbagi 20. Ini semua gue lihat ini dari IG ya, dari Instagram. Mari Berbagi 20 atas nama Feby Novitasari ya. Terus ada juga ini yang di Jogja ada namanya bagidonasi.yk atas nama Siti Munawaroh ya, Siti Munawaroh. Nah, gue juga menyalurkan melalui mereka. Jadi ada bantuan yang disalurkan untuk pekerja seni, ada yang disalurkan untuk tenaga medis, dan juga ada yang untuk ke masyarakat secara umum gitu ya, pekerja informal lainnya gitu kan, yang sulit ya bekerja di saat-saat seperti ini gitu. Itu juga sasaran donasi yang sering gue sampaikan ya, gue tulis di caption baik di YouTube, di video yang udah gue edit habis itu gue masukin di YouTube, juga yang di Instagram gitu kan, di Facebook. Thank you banget buat teman-teman yang selama ini udah menyalurkan donasi dari gue atau ya menyalurkan donasi melalui gue gitu.
seberapapun jumlah yang dipercayakan ya ibaratnya ya itu masing-masing adalah jalan orang masing-masing. Jadi gue nggak bisa menilai atau ya kebaikan orang nggak bisa diukur dari jumlah angka aja gitu kan, karena jumlah yang kecil sekalipun kita kasih, mungkin karena itu memang kesanggupan kita gitu ya, mungkin seperti itu, tapi itu bisa saja menjadi suatu bantuan yang besar bagi orang lain gitu tanpa kita sadari. Asal kita dan rasa tergerak untuk memberi dan kita ikuti itu, ya pasti ada sesuatu yang hal yang besar yang kita nggak tahu ya, itu bisa terjadi gitu, hal yang punya impact yang besar. Tapi selama ada yang dipercayakan melalui gua ya gua akan salurkan itu